Diusir tanpa harta setelah diceraikan. Aku membuka kotak usang peninggalan ayah dengan hati hancur. Namun, teriakan panik petugas ban mengubah segalanya. Bu, tanah rumah mantan suami ibu ternyata milik ibu. Seketika duniaku berbalik. Air mata berganti senyuman kemenangan. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah alam sedang memberi pertanda akan datangnya badai besar dalam kehidupan Hana. Di ruang tengah rumah mewah bernuansa modern minimalis itu, Hana duduk dengan punggung tegak, namun hatinya gemetar hebat. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, dan pintu depan baru saja terbuka kasar. Bagas, suaminya yang selama ini ia layani dengan penuh kesabaran, melangkah masuk. Namun, Bagas tidak sendiri. Di lengannya, menggelayut manja seorang wanita muda dengan pakaian yang jauh lebih modis dan terbuka dibandingkan Hana. Wanita itu bernama Lina. Aroma parfum mahal langsung menyerba ke seluruh ruangan, menutupi aroma masakan rumahan yang sudah Hana siapkan sejak sore. Hana bangkit dari sofa. Matanya menatap nanar ke arah tautan tangan mereka. Belum sempat Hana mengucapkan sepatah kata pun, suara langkah kaki lain terdengar terburu-buru dari arah kamar utama. Ibu mertua Hana, Ibu Ratna, muncul dengan wajah berseri-seri yang aneh. Wanita parubaya itu tidak terlihat kaget melihat putranya membawa wanita lain. Sebaliknya, ia justru menatap Lina dengan pandangan menilai, seolah sedang menaksir harga barang antik. Dari tas bermerek yang dijinjing Lina hingga sepatu hak tinggi yang dipakainya, tidak ada yang luput dari pemindaian mata Ibu Ratna. Bagas, ini siapa, Nak? Cantik sekali, tanya Ibu Ratna tanpa mempedulikan Hana yang berdiri kaku di sudut ruangan. Bagas tersenyum bangga, lalu membawa Lina duduk di sofa utama, seolah Hana hanyalah pajangan tak bernyawa. Ini Lina, Bu, calon istri baru Bagas. Dia anak pengusaha batubara, jauh lebih berkelas dan yang pasti, dia wanita subur, tidak seperti yang di sana itu. Ujar Bagas sambil menunjuk Hana dengan dagunya, merendahkan. Hana merasakan dadanya sesak, seakan ada batu besar yang menghimpit paru-parunya. Mas Bagas, apa maksudmu? Kita belum bercerai, dan kamu membawa perempuan ini ke rumah kita. Suara Hana bergetar, menahan tangis yang siap pecah. Mendengar kata, rumah kita, Bagas tertawa keras. Tawa itu terdengar begitu menyakitkan di telinga Hana. Ibu Ratna pun ikut mendengus sinis. Rumah kita? Jangan mimpi kamu, Hana, bentak Bagas. Wajah tampannya kini berubah merah padam penuh amarah dan kesombongan. Sadar diri, rumah ini aku yang bangun. Uangku, keringatku, kamu itu cuma menumpang makan dan tidur. Apa sumbangsihmu? Nol. Kamu bahkan tidak becus memberiku keturunan. Hana mencoba membela diri, meski suaranya kian lirih. Tapi Mas, aku yang mendampingimu dari nol. Dulu saat usahamu bangkrut, aku yang menjual perhiasan peninggalan ibuku untuk modal kamu bangkit. Aku yang mengatur keuangan sampai kita bisa seperti ini. Halah, cuma perhiasan murahan saja diungkit-ungkit. Potong Ibu Ratna dengan nada tinggi. Ia berjalan mendekati Hana, matanya melotot tajam. Dengar ya, Hana, selama 5 tahun kamu menikah dengan anakku. Apa yang kamu beri? Cucu tidak ada, harta tidak nambah. Kamu itu cuma benalu, istri mandul dan pembawa sial. Lihat Bagas sekarang, karirnya makin sukses sejak kenal Lina. Itu tandanya kamu memang penghambat rezeki suami. Lina, yang sejak tadi diam sambil memainkan kuku-kukunya yang bercat merah, kini ikut bicara dengan nada manja yang dibuat-buat. Iya, Mbak Hana, mending Mbak pergi saja deh. Mas Bagas kan butuh istri yang selevel, yang bisa diajak ke pesta rekan bisnis. Kalau sama Mbak, nanti Mas Bagas malu dikira bawa pembantu. Penghinaan itu begitu telak. Hana merasa harga dirinya diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Ia menatap Bagas,
mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada, namun nihil. Mata suaminya hanya memancarkan kebencian dan ketidaksabaran. Malam ini juga kamu angkat kaki. Perintah Bagas dingin. Aku sudah muak melihat wajah memelasmu itu. Aku mau memulai hidup baru sama Lina. Dan ibu juga setuju, kan? Sangat setuju, sahut Ibu Ratna cepat. Biar rumah ini aura sialnya hilang. Sana, kemasi barang-barangmu yang tidak berharga itu. Jangan coba-coba bawa barang yang dibeli pakai uang anakku. Hana tidak punya pilihan. Dengan air mata yang mulai deras membasahi pipi, ia berjalan gontai menuju kamar tamu yang sudah sebulan terakhir ia tempati karena Bagas tidak mau sekamar lagi dengannya. Di dalam kamar, Hana mengambil koper lamanya yang sudah usang. Ia hanya memasukkan beberapa pasang baju, mukena, dan foto almarhum ayahnya. Tidak ada perhiasan. Tidak ada tas mewah, karena memang Bagas tidak pernah membelikannya barang-barang itu. Bagas selalu bilang harus hemat, padahal di luar sana ia boros untuk wanita lain. Belum selesai Hana mengancingkan kopernya, Bagas sudah mendobrak pintu. Lama sekali, kamu sengaja mau mengulur waktu. Bagas menyambar koper itu, menyeretnya keluar kamar, melewati ruang tengah, dan melemparkannya ke halaman depan. Koper itu terguling di atas paving blok yang keras, membuat isinya sedikit berantakan karena resletingnya belum tertutup sempurna. Pergi! Teriak Bagas dari ambang pintu. Ibu Ratna dan Lina berdiri di belakangnya sambil tersenyum puas. Hana berjalan keluar tanpa alas kaki yang layak, hanya mengenakan sandal jepit tipis. Ia menatap wajah-wajah orang yang pernah ia anggap keluarga itu. Mas, Ibu, suatu saat kalian akan mengerti arti kesetiaan dan pengorbanan. Allah tidak tidur, ucap Hana pelan namun tegas. Simpan ceramahmu, balas Ibu Ratna. Yang penting sekarang kamu pergi dan jangan pernah kembali lagi. Kami sudah bahagia tanpa kamu. Bagas menutup pintu kayu jati yang kokoh itu dengan bantingan keras. Blam! Suara itu menggema, memutuskan segala ikatan yang pernah ada di antara mereka. Lampu teras dimatikan dari dalam, membuat Hana berdiri dalam kegelapan. Hana memungut kopernya yang tergeletak miring. Ia merapikan baju-bajunya yang menyembul keluar dengan tangan gemetar. Hatinya hancur berkeping-keping. Rumah megah yang berdiri angkuh di depannya itu memang dibangun oleh Bagas, tapi Bagas lupa, di atas tanah siapa bangunan itu berdiri. Namun malam itu, Hana terlalu sakit untuk berdebat. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari manusia-manusia yang tidak punya hati itu. Ia menyeret koper berat itu keluar dari gerbang perumahan Menteng Asri. Satpam kompleks yang biasa disapa Hana dengan ramah menatapnya dengan bingung, tapi Hana menundukkan wajah, menyembunyikan mata sembabnya. Ia terus berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Tidak ada tujuan, tidak ada uang tunai yang cukup di dompet, dan tidak ada lagi tempat untuk pulang. Di kejauhan, guruh mulai bergemuruh. Langit malam yang pekat seolah turut merasakan kesedihan wanita yang baru saja dibuang seperti sampah itu. Hana berhenti sejenak di bawah lampu jalan yang remang-remang. Ia membuka dompet lusuhnya, menatap foto kecil ayahnya yang terselip di sana. Ayah, Hana harus kemana? Bisiknya lirih. Ingatan Hana melayang pada pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal dunia 2 tahun lalu. Sebuah pesan yang selama ini ia abaikan karena ia merasa hidupnya sudah cukup dengan menjadi istri yang berbakti pada Bagas. Ayahnya pernah berkata tentang sebuah kunci kecil. Kunci yang katanya bisa menyelamatkan Hana jika dunia tidak lagi berpihak padanya. Namun saat ini, rasa sakit akibat pengkhianatan Bagas lebih mendominasi. Kata-kata, mandul, dan miskin, terus terngiang di kepalanya seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Hana tidak sadar bahwa takdir sedang memutar rodanya. Malam ini adalah titik terendah dalam hidupnya, tapi juga awal dari sebuah kebangkitan yang tidak pernah diduga oleh siapapun, termasuk Bagas dan ibunya yang kini sedang tertawa riang di dalam rumah. Hujan turun tanpa aba-aba. Bukan sekadar gerimis, melainkan hujan deras yang disertai angin kencang, seolah langit sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Dalam hitungan detik, tubuh ringkih Hana basah kuyup. Pakaian gamis sederhana yang ia kenakan kini melekat dingin di kulitnya,
membuatnya menggigil hebat. Air hujan bercampur dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, menyamarkan tangisan pilu seorang istri yang terbuang. Hana mempercepat langkahnya, menyeret koper yang rodanya mulai macet karena terkena lumpur trotoar. Ia butuh tempat berteduh. Pandangannya menyapu sekeliling jalanan yang sepi. Toko-toko sudah tutup, ruko-ruko gelap gulita. Di ujung jalan, ia melihat sebuah emperan toko kelontong tua yang atapnya sedikit menjorok ke depan. Dengan sisa tenaga yang ada, Hana berlari kecil menuju ke sana. Sesampainya di emperan toko, Hana langsung merosot duduk di lantai semen yang dingin. Ia memeluk lututnya, mencoba mencari kehangatan dari tubuhnya sendiri. Giginya gemeretuk menahan dingin. Perutnya mulai perih. Sejak siang ia belum makan karena sibuk memasak rendang kesukaan Bagas. Rendang yang bahkan tidak sempat dicicipi suaminya karena lebih memilih pergi makan malam mewah dengan Lina. Rasa lapar dan dingin membuat pikiran Hana melayang, menembus batas waktu, kembali ke masa lalu. Ia teringat masa kecilnya yang penuh kesederhanaan. Ayahnya, Pak Ruslan, bukanlah orang yang terlihat kaya raya. Sehari-hari, ayahnya hanya memakai kaos oblong putih dan celana kain sederhana, pergi ke sawah atau ke kebun. Tetangga mengenal ayah Hana sebagai petani biasa yang ramah dan suka menolong. Hana ingat betul, suatu sore ketika ayahnya mulai sakit-sakitan, beliau memanggil Hana ke sisi tempat tidurnya. Wajah ayah pucat, napasnya berat, tapi matanya menatap Hana dengan sorot yang sangat tajam dan serius. "Hana, anakku sayang," ucap ayah waktu itu dengan suara parau. Tangan kasarnya menggenggam tangan Hana. "Ayah tidak punya banyak harta yang bisa dilihat orang. Ayah mendidikmu untuk hidup sederhana supaya kamu kuat. Tapi hidup itu tidak bisa ditebak, nak." Hana muda hanya menangis, tidak ingin mendengar kata-kata perpisahan. Tapi ayah terus melanjutkan. "Dengar ayah baik-baik. Kalau suatu saat kamu terdesak, kalau suami kamu yang sekarang terlihat baik itu berubah menjadi jahat, atau kalau kamu tidak punya tempat lagi untuk berlindung, pergilah ke Bank Kencana. Cari sahabat ayah, namanya Om Dharma. Dia kepala cabang di sana." "Untuk apa, yah?" tanya Hana polos waktu itu. "Buka kotak nomor 008, bisik ayah, seolah takut ada dinding yang mendengar. "Kuncinya." Ayah selipkan di dompet kulit lama ayah yang sudah rusak. "Ayah berikan dompet itu padamu minggu lalu, kan? Jangan hilangkan kuncinya. Hana, itu pegangan terakhirmu. Jangan buka kecuali kamu benar-benar hancur dan tidak punya pilihan lain." Kenangan itu berputar begitu jelas di kepala Hana, sejelas kilat yang menyambar di langit malam ini. Selama ini, Hana menyimpan dompet butut itu di dasar tasnya hanya sebagai kenang-kenangan. Ia tidak pernah benar-benar mengecek isinya secara detail karena ia percaya pada Bagas. Ia percaya suaminya akan selalu melindunginya, sehingga ia merasa tidak butuh sekoci penyelamat dari ayahnya. Betapa bodohnya ia. Dengan tangan yang gemetar kedinginan dan basah, Hana meraih tas selempang lusuh yang masih melekat di badannya. Ia merogoh ke bagian paling dasar, menyingkirkan tisu-tisu bekas dan struk belanjaan pasar. Jari-jarinya menyentuh tekstur kulit kasar yang sudah mengelupas. Itu dompet lama ayah. Hana mengeluarkan dompet itu. Warnanya coklat pudar. Sudah sangat jelek untuk ukuran dompet zaman sekarang. Dengan penerangan minim dari lampu jalan, Hana membuka dompet itu. Kosong. Tidak ada uang sepeser pun. Hana panik. "Ayah, mana kuncinya?" isak Hana. Ia meraba setiap sela dompet. Tidak ada apa-apa di sana. Kepanikan mulai melanda. Apakah ia salah ingat? Apakah kuncinya terjatuh? Hana membalik dompet itu, meraba bagian jahitan dalam yang sobek. Tiba-tiba, jarinya merasakan gundukan kecil yang keras di balik lapisan kain furing yang robek sedikit. Jantung Hana berdegup kencang. Dengan sisa tenaga, ia merobek sedikit lagi kain pelapis itu. Sebuah kunci kecil. Kunci itu berwarna perak yang sudah mulai menghitam karena oksidasi. Ukurannya tidak lebih besar dari jari kelingking. Kunci itu terlihat sangat kuno dan sederhana, bukan seperti kunci brankas canggih di film-film. Namun, di gagang kuncinya terukir angka kecil,
008. Hana menggenggam kunci itu erat-erat di depan dadanya. Air matanya kembali tumpah, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa haru dan rindu yang membuncah pada ayahnya. Bahkan setelah tiada, ayahnya masih menjaganya. Ayahnya sudah memprediksi kemungkinan terburuk ini. Terima kasih, Ayah. Bisik Hana di tengah deru hujan. Besok Hana akan ke sana. Hana akan temui Om Dharma. Hana tidak berharap banyak. Dalam benaknya yang sederhana, mungkin kotak itu berisi sedikit uang tabungan ayah atau mungkin beberapa perhiasan emas peninggalan ibu. Hana tidak muluk-muluk. Ia hanya berharap isinya cukup untuk menyewa kamar kos sederhana selama beberapa bulan dan modal untuk berjualan nasi uduk. Ia hanya butuh bertahan hidup setelah dibuang oleh Bagas. Ia tidak ingin menjadi pengemis. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda. Tapi hati Hana sedikit lebih tenang. Ia menyandarkan kepalanya ke dinding toko yang keras. Rasa kantuk mulai menyerang karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Sambil memeluk tas berisi kunci berharga itu, Hana mencoba memejamkan mata. Bayangan wajah sombong Bagas dan senyum sinis ibu mertuanya kembali melintas. Rumah ini aku yang bangun pakai uangku. Kamu tidak punya hak satu bata pun di sini. Kalimat Bagas itu terngiang lagi. Lihat saja nanti, Mas. Batin Hana. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa hidup tanpamu. Aku akan berdiri di atas kakiku sendiri. Tanpa Hana sadari, kunci kecil di genggamannya bukan sekadar kunci kotak penyimpanan biasa. Kunci itu adalah kunci kotak Pandora yang akan membuka rahasia besar masa lalu. Rahasia yang akan membalikan keadaan 180 derajat. Rahasia yang membuat kesombongan Bagas dan Ibu Ratna terlihat seperti lelucon paling konyol di dunia. Di kejauhan, Fajar mulai menyingsing malu-malu, membawa harapan baru bagi Hana yang tertidur ayam di emperan toko. Besok adalah hari penentuan. Ban Kencana menunggunya. Dan tanpa ia ketahui, takdir sedang menyusun skenario pembalasan yang paling elegan untuk putri seorang juragan tanah yang selama ini hidup merendah. Pagi itu, matahari bersinar cerah seolah mengejek nasib Hana yang semalam tidur beralaskan kardus di emperan toko. Badan Hana terasa remuk redam, pegal di sekujur tubuh, dan perutnya berbunyi nyaring meminta diisi. Namun, tekad Hana sudah bulat. Ia merapikan pakaiannya sebisa mungkin, meski gamisnya kusut dan ada bercak lumpur kering di bagian bawahnya. Wajahnya yang polos tanpa riasan terlihat pucat dan lelah. Lingkaran hitam menggantung di bawah matanya. Dengan langkah gontai namun pasti, Hana menyeret kopernya menuju gedung Bank Kencana yang terletak di pusat kota. Gedung itu menjulang tinggi dengan dinding kaca yang berkilauan. Sangat kontras dengan penampilan Hana yang lusuh. Bank Kencana adalah bank swasta terkemuka yang terkenal dengan nasabah-nasabah kelas kakapnya. Sesampainya di depan pintu kaca otomatis yang besar, seorang satpam bertubuh tegap dengan seragam rapi langsung menghadang langkah Hana. Tatapan satpam itu menyelidik dari ujung kepala hingga ujung kaki Hana yang hanya beralaskan sandal jepit. "Maaf, Bu. Ibu mau kemana?" Tanya satpam itu dengan nada yang kurang bersahabat. Tangannya terangkat, memberi isyarat berhenti. Hana menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya mau ke dalam, Pak. Ada keperluan. Jawab Hana pelan. Satpam itu mendengus pelan. Matanya melirik koper butut di tangan Hana. Kalau mau minta sumbangan atau menukar uang receh, bukan di sini tempatnya, Bu. Ini bank untuk nasabah prioritas. Silakan cari bank lain atau ke pasar saja. Hana merasa pipinya panas. Ia sudah biasa dihina oleh Bagas dan mertuanya. Tapi dihina orang asing di tempat umum rasanya tetap menyakitkan. Saya bukan pengemis, Pak. Saya nasabah. Saya mau bertemu dengan kepala cabang, Pak Dharma. Mendengar nama Pak Dharma disebut, satpam itu justru tertawa mengejek. Bu, Pak Dharma itu sibuk. Beliau tidak punya waktu meladeni orang sembarangan. Ibu punya janji? Atau ibu punya kartu prioritas? Saya tidak punya kartu, tapi saya anak Pak Ruslan, sahabat Pak Dharma. Tolong izinkan saya masuk. Hana memohon, matanya mulai berkaca-kaca. Satpam itu tampak ragu sejenak,
Tapi melihat penampilan Hana, ia kembali pada asumsi awalnya. Ah, sudahlah. Jangan mengarang cerita. Banyak orang mengaku-ngaku kenal bos biar bisa minta uang. Pergi sana, sebelum saya panggil keamanan lain untuk menyeret ibu. Keributan kecil itu menarik perhatian beberapa nasabah yang baru keluar dari mobil-mobil mewah mereka. Mereka memandang Hana dengan tatapan jijik sambil menutup hidung, seolah Hana membawa penyakit menular. Hana hampir menyerah. Ia berbalik badan, siap melangkah pergi dengan hati hancur. Namun, ia teringat kunci kecil di sakunya. Itu satu-satunya harapannya. Ia tidak boleh mundur. Dengan nekat, Hana menerobos masuk melewati celah di samping satpam saat pintu otomatis terbuka untuk nasabah lain. "Hei, Bu! Berhenti!" teriak satpam itu panik. Mengejar Hana masuk ke dalam lobi bank yang dingin dan harum. Suasana lobi yang tenang mendadak riuh. Hana berlari kecil menuju meja teller yang paling sepi. Di balik meja, seorang teller wanita muda dengan name tag, Siska, menatap Hana dengan kaget dan jijik. "Mbak, tolong saya. Saya mau buka safe deposit box," ujar Hana terengah-engah, meletakkan kunci kecil berkarat itu di atas meja marmer yang mengkilap. Siska, teller muda yang penampilannya sangat glowing itu, mundur selangkah. Ia tidak menyentuh kunci itu, malah melirik ke arah satpam yang sudah berlari mendekat. "Pak Satpam, tolong amankan ini. Ada gelandangan masuk," seru Siska dengan suara melengking. Satpam tadi langsung mencengkeram lengan Hana kasar. "Sudah dibilang jangan masuk. Kamu ini ngeyel sekali ya. Lepaskan. Saya mau bertemu Pak Dharma." Hana meronta. Air matanya mulai tumpah. "Saya bawa amanat ayah saya." "Halah, drama." Siska mencibir. "Mana ada orang kaya penampilannya kayak gembel begini? Safe deposit box itu sewanya mahal. Bu, ibu buat makan saja susah. Sok-sokan mau buka brankas." Tarik-menarik terjadi. Koper Hana terjatuh, menimbulkan suara gaduh. Beberapa nasabah lain mulai komplain karena merasa terganggu. "Ada apa ini ribut-ribut?" Sebuah suara bariton yang berwibawa menghentikan kericuhan itu. Semua orang menoleh. Dari arah lift khusus direksi, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi berjalan mendekat. Wajahnya tegas namun teduh. "Itu Pak Dharma, Kepala Cabang Bank Kencana." Satpam langsung melepaskan cengkeramannya dan membungkuk hormat. "Maaf, Pak Dharma. Ini ada orang gila yang memaksa masuk. Dia mengaku-ngaku kenal Bapak. Saya sedang berusaha mengusirnya." Pak Dharma mengerutkan kening, menatap wanita yang sedang memegangi lengannya yang sakit itu. Rambut Hana sedikit berantakan, wajahnya sembab. Namun, saat Pak Dharma menatap mata Hana, ia tertegun. Mata itu sorot mata yang sangat ia kenal. Mata yang sama dengan sahabat lamanya yang sudah tiada. "Tunggu." Pak Dharma mendekat, mengabaikan protes Siska dan satpam. Ia menatap wajah Hana lekat-lekat. Kamu Hana? Anaknya Ruslan." Hana mengangguk lemah. Air mata membasahi pipinya. "Iya, Om Dharma. Ini Hana." Wajah Pak Dharma berubah drastis dari tegas menjadi penuh kekhawatiran. "Ya Allah, Nak, kenapa kamu seperti ini?" Pak Dharma langsung memapa Hana, tidak peduli dengan baju kotor Hana yang mungkin menodai jas mahalnya. "Kalian ini bagaimana sih?" bentak Pak Dharma pada satpam dan Siska. "Ini tamu kehormatan saya. Perlakukan dengan sopan." Siska dan satpam itu pucat pasi. Mulut mereka ternganga tak percaya. "Tamu kehormatan? Wanita gembel ini?" "Om." Hana mau buka kotak nomor 008. Bisik Hana sambil menunjukkan kunci kecil di tangannya. Pak Dharma melihat kunci itu dan matanya membelalak. Ia tahu betul apa arti kunci itu. Ia tahu betul beban rahasia yang tersimpan di balik angka 008. "Bawa Ibu Hana ke ruangan VIP sekarang. Siapkan minum dan makanan ringan. Dan panggil Bu Ratmi, petugas senior vault, untuk bawa dokumen 008 ke ruangan saya." Perintah Pak Dharma tegas kepada stafnya yang lain. Siska menunduk dalam-dalam.
Gemetar ketakutan karena baru saja menghina putri sahabat bos besarnya. Sementara Hana, dengan langkah tertatih, dibimbing Pak Dharma masuk ke area yang bahkan nasabah biasa pun jarang bisa memasukinya. Di dalam ruangan VIP yang kedap suara dan sangat nyaman, Hana duduk di sofa kulit yang empuk. Di hadapannya tersaji teh hangat dan beberapa kue. Namun Hana belum menyentuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia masih merasa seperti bermimpi. Dari trotoar jalanan ke ruangan VIP bank dalam hitungan jam. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita parubaya dengan seragam bank yang sangat rapi masuk membawa sebuah kotak besi tua yang terlihat berdebu. Itu Bu Ratmi, petugas senior yang sudah bekerja di bank itu selama 30 tahun. Ia meletakkan kotak itu di meja depan Hana dengan sangat hati-hati, seolah benda itu terbuat dari kaca tipis. "Ini kotaknya, Pak Dharma," kata Bu Ratmi sopan. Pak Dharma mengangguk. Ia menatap Hana. "Hana, silakan dibuka. Kuncinya ada padamu, kan?" Dengan tangan gemetar, Hana mengeluarkan kunci kecil berkarat itu. Ia memasukkannya ke lubang kunci kotak besi itu. Klik. Suara kunci berputar terdengar renyah. Meski sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Hana mengangkat tutup kotak itu perlahan. Jantungnya berdebar, menebak-nebak apa isinya. Emas batangan? Uang tunai gepokan? Namun, saat kotak terbuka sepenuhnya, kening Hana berkerut bingung. Tidak ada kilauan emas. Tidak ada tumpukan uang merah atau biru. Isinya hanya tumpukan kertas. Kertas-kertas itu terlihat tua, berwarna kekuningan, dan berbau apek khas dokumen lama. Hana mengambil tumpukan paling atas. Hanya kertas tua, gumam Hana kecewa. Harapannya untuk mendapatkan uang tunai instan sirna seketika. "Ayah, apa maksudnya ini? Kertas-kertas ini tidak bisa dipakai buat bayar kos." Hana meletakkan kertas itu kembali dengan lesu. Ia merasa ayahnya mungkin hanya meninggalkan surat-surat kenangan atau mungkin sertifikat sawah di kampung yang nilainya tak seberapa. Tapi tidak demikian dengan Bu Ratmi. Wanita senior itu membelalakan matanya saat melihat kop surat dan stempel di dokumen yang dipegang Hana tadi. Ia mendekat dengan tidak sopan karena saking kagetnya. "Maaf, Bu Hana, boleh saya lihat sebentar?" pinta Bu Ratmi dengan suara bergetar. Hana mengangguk pasrah. "Silakan, Bu. Toh cuma kertas bekas." Bu Ratmi mengambil dokumen itu, membukanya lembar demi lembar dengan tangan gemetar hebat. Semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat, lalu berubah menjadi merah padam karena shock. Napasnya memburu. "Pak Dharma! Pak Dharma!" Bu Ratmi berteriak histeris, melupakan sopan santun di depan atasan. Pak Dharma yang sedang menuangkan teh kaget. "Ada apa, Bu Ratmi? Kenapa teriak-teriak?" "Bapak harus lihat ini. Cepat, Pak. Ini gila. Ini benar-benar gila." Bu Ratmi menyodorkan dokumen itu ke wajah Pak Dharma. Pak Dharma mengambil dokumen itu dan mulai membacanya. Detik demi detik berlalu. Mata Pak Dharma ikut membelalak lebar. Mulutnya terbuka sedikit. Ia menatap Hana, lalu menatap dokumen itu lagi, lalu menatap Hana lagi. "Hana!" Suara Pak Dharma tercekat. "Kenapa, Om? Itu surat utang ayah ya?" tanya Hana polos dan takut. Kalau ayah punya utang, Hana nggak punya uang buat bayar. "Bukan, Nak. Bukan utang." Potong Bu Ratmi cepat dengan suara melengking saking semangatnya. "Bu Hana, Ibu tahu ini apa?" Hana menggeleng bingung. Bu Ratmi menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. "Ini adalah sertifikat hak milik, SHM, asli. Dan ini bukan tanah biasa, Bu. Ini sertifikat tanah seluas 5 hektar di kawasan Menteng Asri." DG. Jantung Hana seolah berhenti berdetak. Menteng Asri? Itu nama kompleks perumahan elit tempat ia tinggal bersama Bagas selama 5 tahun ini. Tempat ia baru saja diusir semalam. "Maksudnya, ayah punya tanah di sana?" tanya Hana lirih. Otaknya masih berusaha memproses informasi gila ini. "Bukan cuma punya tanah di sana, Hana.
Pak Dharma menyela dengan nada serius namun penuh kekaguman. Ayahmu adalah pemilik seluruh lahan tempat perumahan Menteng Asri itu berdiri. Hana menutup mulutnya dengan tangan. Syok berat. Tapi di sana kan sudah banyak rumah mewah. Om. Rumah Mas Bagas. Rumah tetangga-tetangga. Bu Ratmi dengan cekatan membuka lembar dokumen lain. Sebuah perjanjian sewa menyewa tua yang masih bertuliskan ejaan lama. Lihat ini, Bu. 30 tahun yang lalu, Pak Ruslan menyewakan tanah ini kepada pengembang PT Megah Karya dengan sistem sewa bangun guna serah selama 30 tahun. Dan coba lihat tanggal jatuh temponya. Bu Ratmi menunjuk tanggal di sudut kanan bawah dokumen itu. Tanggal jatuh temponya kemarin lusa, kata Bu Ratmi dengan suara bergetar. Keheningan melanda ruangan itu. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Artinya apa, Bu? Tanya Hana dengan suara parau. Pak Dharma menatap Hana lurus-lurus. Senyum tipis mulai mengembang di wajahnya. Senyum kemenangan untuk anak sahabatnya. Artinya, nak secara hukum, karena masa sewa sudah habis dan tidak ada perpanjangan dari pihak pengembang maupun penghuni kepada ahli waris, maka tanah itu kembali sepenuhnya kepadamu. Jelas Pak Dharma perlahan. Dan menurut klausul nomor 5 di perjanjian ini, segala bangunan permanen yang berdiri di atas tanah ini setelah masa sewa berakhir, otomatis menjadi hak milik pemilik tanah tanpa ganti rugi sepeser pun. Hana ternganga. Tubuhnya lemas, merosot di sofa. Jadi, Hana terbata-bata. Rumah yang dibangun Mas Bagas, rumah yang dia banggakan itu, sekarang adalah milikmu, Hana, tegas Pak Dharma. Bukan cuma tanahnya, tapi temboknya, atapnya, kolam renangnya, pagarnya, semuanya milikmu. Suamimu itu sekarang hanyalah penumpang ilegal di atas tanah dan rumah milikmu. Hana menangis. Kali ini tangisannya pecah bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur dan keadilan Tuhan yang datang dengan cara yang tak masuk akal. Ia teringat hinaan Bagas semalam. Kamu tidak punya hak satu bata pun di sini. Ternyata Bagas salah besar. Bagaslah yang tidak punya hak atas satu butir pasir pun di sana. Om. Hana menghapus air matanya. Tatapannya kini berubah. Kesedihan di matanya perlahan berganti dengan kilatan ketegasan yang baru. Apa yang harus Hana lakukan sekarang? Pak Dharma tersenyum lebar. Ia meraih telepon di mejanya. Kita akan panggil tim legal bank sekarang juga. Kita buat surat somasi. Kita akan beri kejutan untuk suami sukses, kamu itu. Di luar jendela kaca, awan mendung mulai menyingkir, membiarkan sinar matahari masuk menerangi wajah Hana. Roda nasib telah berputar. Sang juragan tanah yang sesungguhnya telah bangun dari tidurnya. Suasana di dalam ruangan VIP Bank Kencana terasa hening, namun mencekam. Hening bukan karena tidak ada aktivitas, melainkan karena beratnya kebenaran yang baru saja terungkap. Hana masih menatap lembaran kertas tua yang mulai menguning di tangannya dengan pandangan tidak percaya. Kertas itu bukan sekadar dokumen. Itu adalah bukti cinta seorang ayah yang melampaui waktu. Sebuah perisai yang disiapkan puluhan tahun lalu untuk melindungi putrinya di masa depan. Pak Dharma menghela napas panjang, lalu membetulkan posisi duduknya. Ia menatap Hana dengan sorot mata kebapakan. Ia tahu, Hana butuh penjelasan yang lebih rinci agar bisa memahami betapa kuat posisi hukumnya saat ini. Hana, panggil Pak Dharma lembut, memecah kebisuan. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ayahmu tidak pernah menceritakan ini padamu? Kenapa beliau hidup seperti petani biasa padahal memiliki aset tanah yang nilainya puluhan, bahkan ratusan miliar jika dinilai dengan harga sekarang? Hana mengangguk pelan. Iya, Om. Ayah selalu bilang kita harus hemat. Ayah bahkan jarang beli baju baru. Hana tidak mengerti. Pak Dharma tersenyum getir, mengenang sahabatnya. Ruslan itu orang yang unik. Nak, dia visioner. 30 tahun yang lalu, kawasan Menteng Asri itu hanyalah hamparan kebun karet dan tanah kosong yang tidak dilirik orang. Tapi ayahmu punya firasat. Kota akan berkembang ke sana. Pak Dharma membuka lembaran lain dari dokumen itu, menunjukkan sebuah peta topografi lama. Saat itu,
Ada pengembang besar yang ingin membeli tanah ini putus. Mereka menawar dengan harga tinggi. Tapi ayahmu menolak. Dia bilang, tanah ini untuk Hana. Kalau kujual sekarang, uangnya akan habis. Tapi kalau kusuakan, tanah ini akan tetap jadi milik Hana saat dia dewasa nanti. Bu Ratmi, yang kini sudah lebih tenang namun masih tampak kagum, ikut menambahkan. Jadi, Pak Ruslan membuat perjanjian hak sewa lahan jangka panjang, Bu Hana. Selama 30 tahun, pihak pengembang hanya menyewa tanah untuk membangun perumahan di atasnya. Sertifikat tanah induknya, SHM-nya, tetap atas nama Pak Ruslan. Dan di sini tertulis jelas. Bu Ratmi menunjuk sebuah pasal, bahwa status kepemilikan rumah-rumah warga di sana hanyalah hak guna bangunan, HGB, di atas hak milik orang lain. Hana mulai mencerna informasi itu perlahan. Ia ingat Bagas sering membanggakan sertifikat rumahnya. Tapi Om, Mas Bagas punya sertifikat rumah. Warnanya hijau. Dia selalu bilang itu bukti dia pemilik sah. Betul, itu sertifikat HGB. Hana, jelas Pak Dharma sabar. Sertifikat HGB itu ada masa berlakunya. Dan karena HGB itu berdiri di atas tanah hak milik ayahmu, maka masa berlakunya mengikuti perjanjian sewa tanah induk. Kemarin lusa, tepat tanggal 12, masa sewa 30 tahun itu habis. Pak Dharma mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap manik mata Hana lekat-lekat. Begitu masa sewa habis dan tidak diperpanjang, hukum pertanahan di negara kita, dan sesuai kontrak yang mereka tanda tangani dulu, menyatakan bahwa tanah itu kembali sepenuhnya ke pemilik asal. Bagaimana dengan bangunannya? Karena bangunan itu menempel permanen di tanahmu, maka bangunan itu otomatis menjadi milikmu juga. Itu yang disebut asas perlekatan. Hana gemetar. Ia membayangkan wajah sombong Bagas saat mengusirnya. Rumah ini aku yang bangun, teriak Bagas waktu itu. Ternyata, Bagas membangun istana di atas pasir waktu yang kini telah habis. Jadi, Hana bukan gelandangan? Tanya Hana lirih. Air matanya kembali menetes, tapi kali ini air mata kelegaan. Gelandangan. Pak Dharma tertawa kecil, tawa yang menyiratkan ironi. Nak, kamu sekarang adalah pemilik sah dari 5 hektar tanah di kawasan paling elit di kota ini. Kamu adalah tuan tanah dari ratusan rumah mewah, termasuk rumah yang ditempati mantan suamimu itu. Nilai asetmu saat ini mungkin menyentuh angka ratusan miliar rupiah. Hana terdiam. Perasaan sesak yang menghimpit dadanya sejak semalam perlahan sirna, berganti dengan rasa percaya diri yang mulai tumbuh. Ia teringat bagaimana ibu mertuanya menghinanya sebagai wanita miskin yang tidak punya kontribusi harta. Ia teringat bagaimana Lina, selingkuhan Bagas, memamerkan kekayaan ayahnya yang pengusaha batu bara. Ternyata, di atas kertas, Hana jauh lebih kaya dari mereka semua. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Om? Saya tidak mengerti hukum. Aku Hana jujur. Ia tidak ingin menjadi sombong, tapi ia ingin keadilan. Kamu tidak perlu mengerti detail hukumnya. Biar tim legal bank kami yang urus. Jawab Pak Dharma tegas. Kami akan menjadi kuasamu. Langkah pertama, kita akan kirimkan somasi. Pemberitahuan bahwa tanah itu kini kembali ke tanganmu. Kita akan beri mereka pilihan, bayar harga tanah sesuai nilai pasar saat ini, atau angkat kaki. Bayar atau pergi. Gumam Hana. Benar. Dan khusus untuk Bagas. Pak Dharma menatap Hana, menunggu persetujuan. Karena dia sudah memperlakukanmu dengan sangat buruk, kita bisa mempercepat prosesnya. Kita bisa menuntut pengosongan lahan segera karena dia tidak memiliki izin lagi untuk tinggal di sana. Hana menarik napas panjang. Bayangan perlakuan keji Bagas dan ibunya kembali berputar. Pengusiran di tengah malam, koper yang dilempar, hinaan mandul. Rasa sakit itu masih basah. Hana bukan pendendam, tapi ia manusia biasa yang punya batas kesabaran. Ayahnya sudah menyiapkan pedang ini untuknya, maka ia harus berani menghunusnya. Lakukan sesuai prosedur, Om, kata Hana mantap. Wajahnya kini terlihat lebih tegar. Cahaya matahari pagi yang menembus jendela kaca menerpa wajahnya,
seolah merestui kebangkitan sang pemilik tanah. Hana ingin mereka tahu bahwa anak petani yang mereka hina ini adalah pemilik tanah tempat mereka berpijak. Pak Dharma tersenyum puas. Ia menepuk bahu Hana. Itu baru anak Ruslan. Sekarang, kamu mandi dulu di kamar mandi VIP. Ganti baju. Saya akan suruh staf belikan pakaian yang pantas. Setelah ini, kita akan susun strategi. Kamu tidak akan keluar dari bank ini sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Hana menuruti saran itu. Saat ia berdiri dan berjalan menuju kamar mandi di ruang VIP itu, langkahnya terasa lebih ringan. Ia bukan lagi istri yang terbuang. Ia adalah Hana, putri Pak Ruslan, sang pemilik Menteng Asri. Dan permainan baru saja dimulai. Sementara itu, di kejauhan, di dalam kompleks perumahan elit yang tenang, Bagas dan keluarganya masih tertidur lelap dalam selimut kesombongan, tidak menyadari bahwa tanah di bawah kaki mereka sedang bergerak menelan nasib baik mereka. Matahari sudah tinggi di kawasan Menteng Asri. Kompleks perumahan itu tampak asri dan megah. Berderet rumah-rumah bertingkat dengan desain arsitektur kelas atas. Di salah satu rumah paling besar di jalan utama, suasana tampak sibuk dan gaduh. Itu adalah rumah Bagas. Suara dentuman musik house music terdengar samar dari halaman belakang, bercampur dengan suara mesin bor dan palu para tukang. Bagas sedang melakukan renovasi besar-besaran. Pria itu berdiri di teras belakang dengan kacamata hitam bertengger di hidungnya, mengenakan kemeja santai yang kancing atasnya terbuka, memperlihatkan sedikit dada bidangnya. Ia memegang gelas berisi jus jeruk dingin, tersenyum lebar menatap kehancuran di depannya. Kehancuran itu adalah taman bunga mawar dan melati yang dulu dirawat Hana dengan penuh kasih sayang. Taman itu kini sudah rata dengan tanah. Bunga-bunga yang dulu mekar indah kini hancur tergilas sepatu bot para kuli bangunan dan tertimbun gundukan pasir. Hana sangat mencintai taman itu. Itu adalah satu-satunya tempat ia bisa mencari ketenangan saat hatinya sakit karena ucapan pedas mertuanya. Namun hari ini, Bagas memerintahkan untuk membongkar semuanya. Ratakan semuanya. Pak, jangan sampai ada sisa akar. Teriak Bagas pada mandor bangunan. Saya mau kolam renangnya jadi dalam waktu 2 bulan. Istri saya, maksud saya, calon istri saya, suka berenang. Siap, bos. Sahut mandor itu semangat. Lina muncul dari dalam rumah dengan mengenakan dress pendek yang sangat ketat, memamerkan lekuk tubuhnya. Ia berjalan manja mendekati Bagas, lalu memeluk lengan pria itu erat. Sayang, nanti keramik kolamnya aku mau yang warna biru laut ya. Impor dari Italia. Jangan yang lokal, norak. Rengek Lina dengan nada manja. Bagas mengecup kening Lina. Apapun buat kamu. Sayang, tenang saja. Uangku banyak. Proyek kemarin baru cair. Cukup buat bikin kolam renang olimpiade sekalipun. Dari arah dapur, Ibu Ratna keluar membawa nampan berisi gorengan untuk para tukang. Tapi ia berhenti dulu di dekat Bagas dan Lina. Wajah tua itu tampak berseri-seri. Lebih cerah daripada saat Hana masih tinggal di sana. Aduh, ibu senang sekali melihat rumah ini jadi ramai dan mewah, kata Ibu Ratna sambil mengunyah keripik. Coba dari dulu kamu nikah sama Lina. Gas. Pasti rumah ini sudah punya kolam renang, punya gazebo. Kalau sama si Hana itu, boro-boro renovasi, minta ganti gorden saja dia bilang, sayang uangnya. Bu, mending ditabung. Dasar pelit dan kampungan. Sudahlah, Bu, jangan sebut nama pembawa sial itu lagi. Sahut Bagas sambil tertawa meremehkan. Untung benalu itu sudah pergi. Sekarang rasanya napas di rumah ini lebih lega. Tidak ada lagi wajah cemberut yang menyambutku pulang kerja. Iya. Lagian dia juga mandul, timpal Lina sadis. Wanita kalau nggak bisa kasih anak, buat apa dipertahankan? Cuma jadi beban suami. Mereka bertiga tertawa bersama, seolah penderitaan Hana adalah lelucon paling lucu di dunia. Mereka merasa berada di puncak dunia. Bagas merasa sukses, kaya, dan memiliki segalanya. Ia merasa keputusan mengusir Hana adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Di tengah gelak tawa itu, bel gerbang depan berbunyi.
Seorang kurir berseragam rapi berdiri di sana sambil memegang sebuah amplop tebal berwarna coklat dengan logo resmi. "Permisi, paket untuk Bapak Bagas," seru kurir itu. Bagas berdecak kesal karena momen bahagianya terganggu. "Siapa sih? Ganggu orang lagi, santai saja." Ia berjalan malas ke depan gerbang, membuka pintu kecilnya. "Ya, saya Bagas. Apa itu?" "Surat tercatat, Pak. Mohon tanda tangan di sini," kata kurir itu sambil menyodorkan resi. Bagas menandatangani dengan asal-asalan, lalu mengambil amplop itu. Ia melihat kop suratnya. Tidak ada nama pengirim yang jelas, hanya logo sebuah firma hukum dan bank kencana. "Ah, paling tagihan kartu kredit atau penawaran asuransi," gumam Bagas meremehkan. Ia bahkan tidak berniat membukanya. Pikirannya, mungkin itu surat dari Hana yang meminta harta Gonogini lewat pengacara murah. Bagas kembali ke halaman belakang sambil memutar-mutar amplop itu di tangannya. "Surat apa, Gas?" tanya Ibu Ratna penasaran. "Nggak tahu, Bu. Sampah paling. Atau mungkin si Hana ngemis-ngemis minta jatah cerai," jawab Bagas enteng. Ia melempar amplop tebal itu ke atas meja taman yang penuh debu semen, membiarkannya tergeletak begitu saja di samping kalengket bekas. "Halah, biarin saja," cibir Ibu Ratna. "Kalau dia minta harta Gonogini, jangan kasih sepeser pun. Dia kan gak kerja. Semua ini hasil keringatmu. Enak saja mau minta bagian." "Tenang, Bu. Aku sudah amankan semua aset atas namaku. Dia nggak akan dapat apa-apa. Paling cuma baju-baju bekasnya itu." Bagas menyeringai licik. Tanpa Bagas sadari, di dalam amplop coklat yang ia telantarkan itu, terdapat bom waktu yang siap meledak. Surat itu bukanlah permohonan, melainkan somasi pertama. Surat yang berisi fakta hukum bahwa tanah tempat ia berdiri, tempat ia membangun kolam renang impian Lina, tempat ibunya berteduh dengan sombong, adalah milik wanita yang baru saja ia buang ke jalanan. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu-debu semen ke udara. Surat itu sedikit tergeser oleh angin, seolah ingin berteriak agar dibaca. Namun kesombongan telah menutupi mata dan telinga Bagas. "Ayo, sayang, kita lanjut bahas desain kamar utama," ajak Lina menarik tangan Bagas masuk ke dalam rumah. "Aku mau kasurnya diganti yang king size, terus cat dindingnya diganti warna gold biar kelihatan sultan." "Siap, Tuan Putri," jawab Bagas sambil merangkul pinggang Lina. Mereka masuk ke dalam rumah, meninggalkan surat itu di luar. Halaman belakang terus berisik dengan suara palu yang menghancurkan sisa-sisa kenangan Hana. Bagas merasa ia sedang membangun masa depan, padahal sesungguhnya, ia sedang menggali kuburannya sendiri. Waktu terus berjalan. Batas waktu 2x24 jam yang tertulis di dalam surat tertutup itu mulai menghitung mundur. Detik demi detik, mendekatkan Bagas pada kehancuran total yang tak pernah ia bayangkan. Sementara di bank kencana, Hana sedang bersiap dengan penampilan barunya, menunggu saat yang tepat untuk menagih apa yang menjadi haknya. 2 hari telah berlalu sejak surat somasi pertama dikirimkan dan diabaikan begitu saja oleh Bagas di meja taman yang berdebu. Pagi ini, matahari bersinar terik di kawasan Menteng Asri, seolah menyorot panggung sandiwara yang akan segera mencapai puncaknya. Di rumah nomor 10, rumah Bagas, kesibukan renovasi masih berjalan. Suara palu yang beradu dengan tembok terdengar bising, debu beterbangan, dan para tukang bekerja di bawah teriakan mandor yang dikejar target waktu. Bagas baru saja keluar ke teras depan, hendak berangkat ke kantor. Ia mengenakan setelan jas mahalnya, menyisir rambutnya dengan rapi, dan menyemprotkan parfum yang wanginya menyengat. Di samping mobil sedan mewahnya yang baru dicuci, Ibu Ratna berdiri sambil memegang rantang. "Nih, Ibu bawakan bekal rendang sisa kemarin buat makan siang di kantor. Biar hemat, uangnya bisa buat beli keramik kolam renang," ujar Ibu Ratna sambil terkekeh. "Makasih, Bu. Tenang saja, proyekku lancar kok," sahut Bagas percaya diri sambil membuka pintu mobil. Namun, belum sempat Bagas masuk ke dalam mobil, sebuah pemandangan asing menghentikan gerakannya. Sebuah mobil MPV mewah berwarna hitam mengkilap, jenis Alphard terbaru,
perlahan berhenti tepat di depan gerbang rumahnya yang terbuka. Kaca mobilnya gelap, menandakan privasi tinggi penumpangnya. Bagas mengernyitkan dahi. Siapa itu, Bu? Teman arisan ibu. Mana mungkin teman ibu punya mobil semewah itu? Paling tamu salah alamat, jawab Ibu Ratna. Matanya menyipit penasaran. Pintu penumpang bagian tengah terbuka otomatis dengan mulus. Seorang pria berjas rapi turun lebih dulu. Itu adalah pengacara senior dari Bank Kencana, Pak Hasan. Ia berdiri tegak, lalu mengulurkan tangan untuk membantu penumpang utama turun. Sepatu hak tinggi yang elegan menapak di aspal. Disusul dengan turunnya seorang wanita berpenampilan sangat anggun. Ia mengenakan gamis modern berwarna navy dengan potongan tegas yang memancarkan kewibawaan, dipadu dengan hijab sutra berwarna senada. Wajahnya dipoles make-up tipis yang segar, membuatnya terlihat 10 tahun lebih muda. Tidak ada lagi wajah kusam, mata sembab, atau baju lusuh. Bagas dan Ibu Ratna melongo. Mulut mereka terbuka sedikit. Mata mereka membelalak tak percaya. Butuh beberapa detik bagi otak mereka untuk mengenali sosok wanita berkelas itu. Hana? Desis Bagas. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ya, itu Hana. Namun aura yang dipancarkannya sangat berbeda. Jika dulu ia berjalan menunduk seperti pembantu, kini ia berjalan tegak dengan dagu terangkat, menatap lurus ke arah rumah yang pernah menjadi nerakanya. Di belakang Hana, Pak Dharma juga ikut turun, mendampingi sebagai saksi. Hana melangkah masuk ke halaman rumah melewati gerbang tanpa ragu. Pak Hasan dan Pak Dharma mengikutinya. Para tukang bangunan yang sedang bekerja spontan menghentikan aktivitas mereka, terpesona melihat tamu yang datang dengan aura, bos besar, itu. Mau apa kamu kesini? Bentak Bagas, mencoba menutupi rasa kagetnya dengan amarah. Ia melangkah maju menghadang Hana. Sudah kubilang jangan injak rumah ini lagi. Mau ngemis? Uangku nggak ada buat mantan istri mandul kayak kamu. Ibu Ratna yang sudah sadar dari kagetnya langsung ikut menyambar. Berani-beraninya ya kamu datang lagi. Pakai baju bagus sewaan dari mana tuh? Jangan kira dengan dandan begitu kami bakal kasihan. Pergi sana. Hana berhenti tepat 2 meter di depan Bagas. Ia menatap mantan suaminya itu dengan tatapan dingin, tanpa emosi, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Tidak ada lagi rasa takut atau cinta di matanya. Selamat pagi, Pak Bagas, Bu Ratna. Sapa Hana dengan nada datar namun tegas. Saya datang bukan untuk mengemis. Saya datang karena surat peringatan saya 2 hari lalu Bapak abaikan. Surat? Bagas tertawa sinis. Tawa yang dipaksakan. Oh, sampah amplop coklat itu? Sudah aku buang ke tempat sampah. Aku nggak punya waktu baca surat ancaman murahan dari orang miskin. Kamu mau minta harta gono gini? Mimpi. Pengadilan agama saja belum putus. Kamu sudah mau merampokku. Lina, yang mendengar keributan dari dalam rumah, berlari keluar dengan masih memakai baju tidur satin tipis. Ada apa sih, Mas? Berisik banget. Si benalu datang lagi. Lina menatap Hana dari ujung kaki ke kepala dengan tatapan iri. Dalam hati ia mengakui, Hana terlihat jauh lebih mahal darinya saat ini. Dengar baik-baik, kata Hana tenang, mengabaikan celotehan Lina. Ia menoleh ke arah Pak Hasan. Pak pengacara, silakan jelaskan. Pak Hasan maju selangkah, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah map dokumen. Selamat pagi, Bapak Bagas. Saya Hasan, kuasa hukum Ibu Hana. Kedatangan kami ke sini untuk menindaklanjuti status kepemilikan tanah dan bangunan ini. Berdasarkan data kami, Bapak tidak menanggapi somasi pertama. Somasi apa? Teriak Bagas. Wajahnya memerah padam. Ini rumahku. Sertifikatnya ada di brankas. Jangan ngarang cerita kalian. Hana, kamu bayar berapa orang-orang ini buat bikin drama? Pak Hasan dengan tenang menyerahkan selembar fotokopi dokumen tua yang sudah dilegalisir. Pak Bagas, silakan dilihat. Ini adalah bukti sertifikat hak milik, SHM,
atas tanah seluas 5 hektar yang mencakup seluruh blok perumahan ini. Pemiliknya adalah Bapak Ruslan, ayah kandung Ibu Hana. Dan ini, Pak Hasan menunjuk lembar kedua, adalah perjanjian sewa lahan jangka panjang yang Bapak tempati. Masa sewanya sudah habis tepat 3 hari yang lalu. Bagas menyambar kertas itu dengan kasar. Tangannya gemetar karena marah. Ia membaca sekilas, lalu meremas kertas itu dan melemparkannya ke wajah Pak Hasan. Palsu! Ini semua palsu! Teriak Bagas histeris. Mana mungkin bapakmu yang petani miskin itu punya tanah di Menteng Asri? Kamu pikir aku bodoh? Kamu cuma mau nipu aku kan karena iri melihat aku bahagia sama Lina? Ibu Ratna ikut maju, menunjuk-nunjuk wajah Hana. Dasar wanita ular. Sudah diusir malah mau nipu. Hei, Satpam. Mana Satpam? Teriak Ibu Ratna memanggil keamanan kompleks. Hana hanya tersenyum tipis melihat kepanikan mereka. Silakan panggil Satpam, Bu. Atau panggil polisi sekalian. Itu justru akan mempermudah kami mengusir penyerobot lahan. Kurang ajar. Bagas mengangkat tangannya, hendak menampar Hana. Kebiasaan lamanya saat marah kembali muncul. Namun, sebelum tangan itu menyentuh pipi mulus Hana, tangan kekar Pak Dharma menahannya di udara dengan kuat. Cengkeraman Pak Dharma begitu keras hingga Bagas meringis kesakitan. Jangan pernah sentuh klien saya, atau Anda akan berurusan dengan hukum pidana penganiayaan. Ancam Pak Dharma dengan suara berat dan menakutkan. Ia menghempaskan tangan Bagas. Bagas mundur beberapa langkah, memegangi pergelangan tangannya. Napasnya memburu. Kalian semua gila. Aku akan panggil pengelola kompleks. Aku akan buktikan kalian penipu. Silakan, jawab Hana santai. Justru kami sudah memanggil mereka ke sini. Tepat saat itu, sebuah mobil operasional bertuliskan, Manajemen Menteng Asri, berhenti di belakang mobil Hana. Keluar seorang pria berseragam batik, Pak Yudi, manajer pengelola perumahan yang sangat dihormati warga. Wajah Pak Yudi terlihat tegang dan pucat. Bagas tersenyum lebar, merasa mendapat dukungan. Nah, Pak Yudi datang. Pak, tolong tangkap orang-orang ini. Mantan istri saya ini bawa dokumen palsu. Ngaku-ngaku tanah ini punya bapaknya. Usir mereka, Pak. Suasana hening sejenak. Angin berhembus kencang, membawa aroma ketegangan. Pak Yudi berjalan perlahan mendekati kerumunan itu. Ia tidak menatap Bagas, melainkan langsung menuju ke arah Hana. Apa yang terjadi selanjutnya membuat lutut Bagas lemas seketika. Pak Yudi, manajer kompleks yang angkuh itu, membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan Hana. Sebuah gestur penghormatan yang sangat tinggi. Selamat pagi, Ibu Hana. Ucap Pak Yudi dengan suara bergetar takut. Mohon maafkan kelalaian kami. Kami baru saja memverifikasi data arsip lama di kantor pusat. Dan benar, data kami terlewat untuk memperbarui informasi tentang kepemilikan lahan Pak Ruslan. Bagas ternganga. Ibu Ratna menjatuhkan rantang yang dipegangnya. Klang! Suara rantang jatuh memecah keheningan. Isinya tumpah berantakan di paving block. Sama berantakannya dengan harga diri mereka saat ini. Pak Yudi, Bapak bercanda kan? Tanya Bagas lirih. Wajahnya mulai pucat pasi. Tanah ini, rumah saya, sertifikat saya. Pak Yudi menoleh ke arah Bagas dengan tatapan kasihan. Maaf, Pak Bagas. Sertifikat Bapak itu HGB di atas hak milik. Dan karena masa sewa tanah induk sudah habis dan tidak diperpanjang oleh ahli waris, maka secara hukum, status kepemilikan rumah Bapak sekarang gugur demi hukum. Dunia Bagas serasa runtuh. Langit yang cerah mendadak terasa gelap gulita di matanya. Kenyataan itu menghantam Bagas lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia mundur terhuyung hingga punggungnya menabrak pilar teras rumah yang baru saja ia ket ulang minggu lalu. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, membasahi kerah kemeja mahalnya. Tidak mungkin. Gumam Bagas berulang-ulang seperti orang linglung. Aku sudah habis 2 miliar buat renovasi. Aku baru beli marmer Italia. Lina minta kolam renang. Lina?
yang berdiri di sampingnya, kini tidak lagi memasang wajah sombong. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng ketakutan. Matanya bergerak liar menatap Hana, lalu ke mobil mewah Hana, lalu kembali ke Bagas yang terlihat menyedihkan. Otaknya yang materialistis mulai berhitung cepat. Kalau rumah ini bukan milik Bagas, berarti Bagas tidak punya apa-apa? Ibu Ratna yang tadi garang kini terduduk lemas di kursi teras. Kakinya gemetar hebat. Jadi kita numpang? Di tanah si Hana? Suaranya mencicit pelan. Hana maju selangkah lagi, mendekati area teras tempat mantan keluarganya itu berkumpul dalam ketakutan. Ia memandang sekeliling, melihat taman bunganya yang sudah hancur berganti gundukan tanah untuk kolam renang. Ada rasa nyeri di hatinya melihat kehancuran itu, tapi ia segera menepisnya. Bagas, panggil Hana. Kali ini ia tidak menggunakan embel-embel, Mas. Kamu dengar sendiri penjelasan dari pihak pengelola. Tanah ini milikku. Bangunan yang menempel di atasnya, secara hukum, sekarang juga menjadi milikku karena masa sewanya habis. Tapi aku yang bangun, teriak Bagas putus asa. Air mata kemarahan mulai menggenang di matanya. Uangku, keringatku. Dan kamu membangunnya di atas tanah orang lain tanpa izin perpanjangan sewa, potong Pak Hasan tajam. Itu risiko hukum yang harus Bapak tanggung karena tidak teliti membaca sertifikat saat membeli rumah ini dulu. Hana mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pengacaranya diam sebentar. Ia ingin bicara langsung. Aku tidak sejahat kamu, Bagas. Aku tidak akan melempar kopermu keluar malam-malam saat hujan deras seperti yang kamu lakukan padaku. Ucap Hana tenang, namun setiap katanya menusuk tajam ke ulu hati Bagas dan ibunya. Ibu Ratna menunduk. Tidak berani menatap mata menantunya yang dulu sering ia bentak itu. Aku akan memberikan dua pilihan. Pilihan yang sangat elegan dan adil, lanjut Hana. Bagas mendongak. Ada secercah harapan di matanya. Pilihan apa? Hana menatapnya tajam. Pilihan pertama, kamu bisa tetap tinggal di sini dan memiliki rumah ini kembali. Syaratnya, kamu harus membeli tanah ini dariku sekarang juga. Sesuai harga pasar Menteng Asri saat ini, harga tanah per meter adalah 25 juta rupiah. Luas tanah rumah ini 200 meter. Jadi, siapkan uang 5 miliar rupiah. 5 miliar? Pekik Bagas dan Ibu Ratna bersamaan. Mata mereka melotot. Tunai. Aku beri waktu 2x 24 jam untuk transfer ke rekeningku. Tambah Hana dingin. Gila kamu. Bagas menjambak rambutnya sendiri. Dari mana aku dapat 5 miliar dalam 2 hari? Uang tabunganku sudah habis buat pesta nikah sama Lina dan renovasi ini. Bisnisku lagi macet. Kamu sengaja mau membunuhku. Hana mengangkat bahu acuh tak acuh. Itu bukan urusanku. Dulu saat aku minta uang belanja 100.000 saja kamu bilang aku boros. Sekarang kamu bilang tidak punya uang. Lina melirik Bagas dengan tatapan horor. Bagas bangkrut? Uangnya habis? Batin Lina menjerit. Kalau kamu tidak sanggup dengan pilihan pertama, lanjut Hana, suaranya semakin tegas. Maka tersisa pilihan kedua. Silakan angkat kaki dari rumah ini. Kosongkan rumah ini dalam waktu 2x 24 jam. Tapi barang-barang kami? Perabot? Kitchen set? AC? Tanya Ibu Ratna panik. Pak Hasan menjawab mewakili Hana. Sesuai klausul hukum, asas perlekatan, segala sesuatu yang menempel secara permanen pada bangunan, seperti pintu, jendela, kitchen set tanam, lampu gantung, bathtub, itu sudah menjadi satu kesatuan dengan bangunan yang kini milik Ibu Hana. Jadi, kalian hanya boleh membawa barang bergerak. Baju, piring, kasur, TV, sisanya tinggal. Itu perampokan, teriak Bagas. Aku yang beli kitchen set itu harganya 50 juta. Anggap saja itu biaya sewa karena kamu sudah menempati tanah klien saya secara gratis selama 3 hari terakhir sejak masa sewa habis. Ditambah kompensasi sakit hati atas pengusiran ilegal yang kamu lakukan pada Ibu Hana. Balas Pak Hasan cerdas, membuat Bagas mati kutu. Hana menatap jam tangannya yang melingkar manis di pergelangan tangan.
Jam tangan peninggalan ibunya yang baru ia temukan di kotak deposit lainnya. Waktumu berjalan mulai dari sekarang, Bagas, kata Hana final. 2 hari lagi, jam 9 pagi, aku akan kembali ke sini bersama polisi untuk eksekusi pengosongan. Jika kalian masih ada di sini, aku akan tuntut kalian atas pasal penyerobotan lahan. Tanpa menunggu jawaban, Hana membalikkan badan. Gamisnya berayun anggun saat ia berjalan kembali menuju mobil mewahnya. Hana, tunggu. Hana, kita bisa bicara baik-baik. Seru Bagas, mencoba mengejar. Harga dirinya runtuh demi menyelamatkan hartanya. Hana, aku masih suamimu. Kita belum resmi cerai. Rumah ini harta bersama. Hana berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. Ia tidak menoleh. Hanya berbicara sedikit keras agar terdengar. Harta bersama? Bukankah kamu bilang di surat perjanjian pranikah, yang kamu paksa aku tanda tangani dulu, bahwa apa yang atas namamu adalah milikmu, dan apa yang atas namaku adalah milikku? Nah, tanah ini warisan ayahku. Itu murni milikku. Tidak ada harta bersama di sini. Cep. Bagas teringat kebodohannya sendiri. Dulu ia yang bersikeras membuat perjanjian pisah harta, karena takut Hana yang miskin akan menggerogoti kekayaannya. Ternyata, perjanjian itu kini menjadi pedang yang memenggal lehernya sendiri. Hana masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup rapat. Mesin mobil menderu halus. Lalu perlahan meninggalkan pelataran rumah mewah yang kini terasa seperti neraka bagi penghuninya. Di teras, Bagas merosot duduk di lantai. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Ia menatap nanar ke sekeliling rumah impiannya yang akan segera melayang. 5 miliar. Mustahil ia mendapatkan uang sebanyak itu dalam 2 hari. Pinjaman bank tidak mungkin cair secepat itu. Apalagi jaminannya, sertifikat rumah ini, sudah tidak berlaku. Di sampingnya, Lina mulai mundur perlahan. Ia merogoh tasnya, mengambil ponsel, dan mulai mengetik pesan dengan cepat. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kemanjaan, melainkan perhitungan dingin. Sementara Ibu Ratna mulai menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang terancam jadi gelandangan, persis seperti doa buruk yang pernah ia lontarkan untuk Hana. Karma tidak perlu menunggu di kehidupan selanjutnya. Karma datang lewat sebuah mobil hitam mewah dan selembar kertas tua yang selama ini tersimpan di dompet butut seorang petani. Mobil Alphard hitam milik Hana sudah lama menghilang di tikungan jalan, namun debu yang ditinggalkannya seolah masih menyesakkan dada Bagas. Pria itu masih terpaku di teras rumahnya, rumah yang ternyata bukan miliknya, dengan tatapan kosong. Pikirannya kalut. Angka 5 miliar rupiah berputar-putar di kepalanya seperti gasing neraka. 5 miliar dalam 2 hari. Mustil. Bagas mencoba berpikir rasional di tengah kepanikan. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Ia mulai menghubungi daftar kontak, teman-teman suksesnya, orang-orang yang selama ini sering ia traktir di klub malam, rekan bisnis yang sering memuji kehebatannya. Halo, Bro Rian, apa kabar? Gini, gue butuh dana talangan nih, mendesak banget. 5M aja, minggu depan gue ganti. Halo? Halo? Sambungan diputus. Bagas mencoba nomor lain. Pak Haji. Ini Bagas. Pak, saya mau gadai proyek. Apa? Bapak sudah dengar gosip tanah sengketa? Tapi Pak. Bagas membanting ponselnya ke sofa teras. Nil. Berita menyebar lebih cepat dari api. Rupanya pihak bank atau pengelola kompleks sudah membekukan status rumah itu, sehingga tidak ada satupun orang yang mau meminjamkan uang dengan jaminan aset bermasalah. Bagas benar-benar terisolasi. Gimana, Gas? Dapat pinjaman? Tanya Ibu Ratna dengan wajah sembab. Wanita tua itu masih duduk di lantai, memegangi dadanya yang sesak. Bagas menggeleng lemah. Gak ada yang mau bantu, Bu. Mereka semua penjilat. Pas kita kaya didekati, pas susah ditinggal lari. Tiba-tiba, suara roda koper beradu dengan lantai keramik terdengar dari arah dalam rumah. Suaranya keras dan terburu-buru. Bagas dan Ibu Ratna menoleh serentak. Lina muncul di pintu utama. Penampilannya sudah rapi.
Ia mengenakan dres selutut, kacamata hitam, dan menjinjing 2 koper besar bermerek Louis Vuitton, koper yang dibelikan Bagas bulan lalu. Wajahnya dingin, tidak ada lagi senyum manja yang biasa ia pamerkan. "Lina, kamu mau kemana, sayang?" tanya Bagas bingung. Ia bangkit dan mencoba mendekat. "Kamu mau liburan buat nenangin diri? Bagus juga ide kamu. Kita butuh healing sebentar sambil mikir cara lawan Hana." Lina menepis tangan Bagas yang hendak menyentuh bahunya. Tepisan itu kasar dan penuh jijik. "Kita?" Lina tertawa sinis. "Gak ada lagi, kita, Bagas. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku." "Maksud kamu apa? Kita kan sebentar lagi menikah. Undangan sudah mau dicetak." Seru Bagas panik. "Batalin aja," jawab Lina enteng sambil menyeret kopernya menuruni tangga teras. "Bagas, sadar diri dong. Aku mau nikah sama kamu karena aku kira kamu itu pengusaha sukses, juragan properti, kaya raya. Ternyata apa? Kamu cuma penipu yang numpang hidup di tanah mantan istri." Kata-kata itu menghujam jantung Bagas lebih sakit daripada somasi Hana. "Tapi Lin, aku masih punya bisnis. Proyekku masih jalan." "Bisnis apa? Modal kamu kan dari agunan sertifikat rumah ini. Kalau rumah ini disita Hana, bank bakal ngejar kamu buat lunasin utang proyek. Kamu bakal bangkrut total, Bagas. Kamu bakal miskin, bahkan mungkin dipenjara karena utang." Lina membeberkan analisa yang bahkan Bagas sendiri takut untuk mengakuinya. Kamu ninggalin aku cuma karena aku jatuh miskin?" tanya Bagas lirih, air matanya mulai menetes. "Mana janji setiamu? Katanya kamu cinta mati sama aku." Lina berbalik sebentar sebelum masuk ke dalam taksi online yang baru saja tiba di depan gerbang. Ia menurunkan kacamata hitamnya, menatap Bagas dengan tatapan merendahkan. "Cinta itu butuh makan, butuh shopping, butuh perawatan. Bagas, aku nggak level hidup susah. Apalagi harus ngontrak di petak sempit sama mertua bawel kayak ibumu itu. Bye." "Dasar perempuan matre. Pelakor tidak tahu diri," teriak Ibu Ratna histeris, melemparkan sendal jepitnya ke arah Lina, tapi meleset. Taksi itu melaju pergi, membawa serta satu-satunya kebanggaan Bagas yang tersisa. Bagas jatuh berlutut di aspal panas. Hatinya hancur lebur. Istri yang tulus, Hana, ia buang demi wanita yang hanya mencintai dompetnya. Dan sekarang, saat dompet itu kosong, wanita itu pergi tanpa menoleh lagi. 2 hari kemudian, waktu eksekusi telah tiba. Pagi itu langit mendung, seolah turut berduka atas kejatuhan sebuah kesombongan. Tepat pukul 9 WIB, iring-iringan mobil polisi dan truk pengangkut barang tiba di depan rumah Bagas. Di mobil paling depan, Hana turun didampingi Pak Dharma, Pak Hasan, dan jurusita pengadilan. Penampilan Hana hari ini lebih sederhana namun tetap berkelas. Ia mengenakan baju kurung putih bersih. Wajahnya tenang tanpa dendam. Ia datang bukan untuk menghina, tapi untuk mengambil haknya. Pagar rumah tidak terkunci. Halaman depan terlihat berantakan. Sampah bekas makanan berserakan, menandakan penghuninya sudah tidak peduli lagi dengan kebersihan. Saat rombongan masuk ruang tengah, mereka mendapati pemandangan yang menyedihkan. Barang-barang sudah dipaki, dikemas, seadanya dalam kardus-kardus mie instan. Bagas duduk di sofa dengan rambut acak-acakan dan mata merah karena kurang tidur. Di sampingnya, Ibu Ratna duduk memeluk toples kerupuk, menangis sesenggukan. "Waktunya sudah habis, Pak Bagas," kata Pak Hasan tegas sambil melihat jam tangannya. "Sesuai kesepakatan, karena Bapak tidak bisa membayar 5 miliar, maka hari ini kami lakukan pengosongan." Bagas tidak menjawab. Ia seperti mayat hidup yang kehilangan jiwa. Tapi tidak dengan Ibu Ratna. Melihat Hana masuk, naluri bertahan hidup wanita tua itu menyala. Ia tiba-tiba berlari menerjang ke arah Hana. Polisi hendak menahan, tapi Hana memberi isyarat tangan agar membiarkannya. Ibu Ratna menjatuhkan dirinya di kaki Hana. Ia memeluk kaki mantan menantunya itu erat-erat. Air matanya membasahi gamis putih Hana. Hana anakku sayang.
Raung Ibu Ratna. Tolong Ibu. Nak, jangan usir kami. Ibu sudah tua. Ibu sakit-sakitan. Mau tinggal di mana Ibu kalau diusir? Bagas sudah tidak punya uang sepeser pun. Lina sudah kabur bawa perhiasan Ibu. Tolong, Nak, kamu kan dulu sayang sama Ibu. Hana menatap wanita yang sedang bersujud di kakinya itu. Ingatannya melayang pada kejadian 3 hari lalu, di tempat yang sama, saat wanita ini menyebutnya mandul dan pembawa sial. Hati Hana terasa nyeri, tapi ia tahu, belas kasihan pada orang yang tidak tahu bersyukur hanya akan menjadi penyakit di kemudian hari. Hana membungkuk sedikit, lalu dengan perlahan namun tegas, ia melepaskan tangan Ibu Ratna dari kakinya. Maaf, Bu. Suara Hana terdengar lembut tapi mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Saya bukan menantu Ibu lagi. Saya bukan anak sayang, Ibu. Saya hanyalah pemilik tanah yang sedang menertibkan aset saya. Jahat kamu, Hana. Durhaka kamu sama orang tua. Teriak Ibu Ratna ketika sadar bujuk rayunya tidak mempan. Durhaka. Hana tersenyum tipis. Bukankah Ibu yang bilang saya pembawa sial? Saya hanya mengabulkan keinginan Ibu untuk pergi dari hidup kalian. Supaya, sial, saya tidak menular. Sekarang, silakan angkat kaki. Truk di depan siap mengantar barang-barang kalian ke kontrakan manapun yang kalian mampu bayar. Bagas akhirnya berdiri. Ia menatap Hana dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara penyesalan, kemarahan, dan rasa malu yang luar biasa. Aku akan ingat hari ini, Hana, desis Bagas. Bagus. Jawab Hana singkat. Jadikan pelajaran. Bahwa doa istri yang teraniaya itu menembus langit. Hana memberi kode kepada petugas. Pak, silakan kosongkan ruangan. Para petugas mulai mengangkat kardus-kardus dan koper berisi baju-baju Bagas. Sofa mewah, TV 80 inci, kitchen set, lampu kristal, dan semua perabot yang menempel ditinggalkan. Sesuai hukum, itu semua kini milik Hana. Proses pengusiran itu menjadi tontonan warga satu kompleks. Tetangga yang dulu sering dipameri kemewahan oleh Ibu Ratna kini berbisik-bisik di balik pagar. Rasa malu yang dirasakan Bagas dan ibunya sudah tak terhingga. Mereka telanjang di depan sanksi sosial. Inilah karma instan yang dibayar tunai. Suara roda koper yang diseret di atas paving block terdengar begitu nyaring di tengah keheningan kompleks Menteng Asri. Pemandangan siang itu seolah menjadi deja vu yang ironis. 3 malam yang lalu, Hana keluar dari rumah itu menyeret koper di tengah hujan, diusir tanpa harga diri. Siang ini, giliran Bagas dan Ibu Ratna yang keluar dari gerbang yang sama, menyeret koper dan kardus, di bawah terik matahari yang menyengat, diusir oleh hukum dan karma. Bagas berjalan gontai, kepalanya tertunduk dalam. Ia tidak berani menatap wajah-wajah tetangga yang menonton. Jas mahalnya sudah ia lepas. Kini ia hanya memakai kaos oblong kusut, persis seperti penampilan Hana saat diusir. Di belakangnya, Ibu Ratna berjalan tertatih-tatih sambil terus mengomel dan menangis. Tapi tidak ada satupun tetangga yang menaruh simpati. Dulu ia terlalu sombong, sering menghina tetangga yang mobilnya tidak semewah mobil anaknya. Sekarang, ia menuai apa yang ia tanam. Hana berdiri di teras rumah megah itu, menyaksikan kepergian mereka dari kejauhan. Angin sepel-sepel menerpa wajahnya. Tidak ada senyum kemenangan yang jahat di bibirnya. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadanya selama 5 tahun pernikahan akhirnya terangkat. Sudah selesai, Bu Hana, lapor Pak Hasan. Kunci sudah diganti. Sertifikat sudah dalam proses balik nama penuh atas nama Ibu. Rumah ini resmi dalam penguasaan Ibu 100%. Hana mengangguk. Terima kasih, Pak Hasan, Om Dharma. Rencana Ibu selanjutnya apa? Tanya Pak Dharma. Mau menempati rumah ini? Sayang loh, rumahnya mewah. Tinggal lanjutin kolam renangnya. Jadi istana. Hana berbalik, menatap bangunan megah di belakangnya. Dinding marmer, pilar tinggi, jendela kaca besar. Rumah ini adalah simbol kesuksesan Bagas.
tapi juga saksi bisu penderitaan Hana. Di sudut ruang tamu itu ia sering dimaki. Di dapur itu ia sering menangis diam-diam saat memasak. Di kamar tamu itu ia tidur sendirian dalam kedinginan. Tidak, Om. Jawab Hana mantap. Rumah ini terlalu banyak lukanya. Hawanya panas, bukan karena matahari, tapi karena kenangan buruk. Hana tidak akan bisa hidup tenang di sini. Lalu mau diapakan? Dijual. Hana tersenyum. Kali ini senyumnya tulus dan berseri. Ia mengeluarkan dompet lama ayahnya, mengelus foto usang Pak Ruslan. Ayah meninggalkan tanah ini untuk menjamin hidup Hana. Tapi Hana rasa, ayah akan lebih bahagia kalau tanah ini bermanfaat buat orang banyak. Ayah itu petani yang suka memberi. Om. Hana menatap Pak Dharma dengan mata berbinar. Hana mau jual rumah dan tanah ini. Uangnya pasti banyak sekali, kan? Sangat banyak. Hana. Bisa puluhan bahkan ratusan miliar kalau dijual ke pengembang apartemen. Jawab Pak Dharma. Hana ambil secukupnya untuk modal usaha catering dan beli rumah sederhana yang nyaman. Sisanya, tolong Om Dharma uruskan. Kata Hana. Hana ingin bangun panti asuhan dan masjid yang besar di pinggiran kota, di tanah kelahiran ayah. Beri nama, Masjid Ar-Ruslan. Biar pahalanya mengalir terus buat ayah. Pak Dharma tertegun. Matanya berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Hana dengan bangga. Masya Allah, Ruslan pasti tersenyum lebar di sana. Nak, kamu benar-benar anak ayahmu. Tidak silau harta, tidak dendam, tapi hatimu seluas samudra. 6 bulan kemudian, kehidupan berputar seperti roda pedati. Di sebuah kontrakan sempit di gang sempit yang becek, terdengar suara teriakan ribut. Bagas, kamu tuh ya, kerjaan cuma ngelamun. Cari kerja sana. Ibu lapar, mau makan rendang. Teriak Ibu Ratna yang kini kurus kering dan terlihat jauh lebih tua. Bagas, yang kini bekerja serabutan sebagai ojek online, membanting jaket hijaunya ke lantai. Wajahnya kusam, hitam terbakar matahari. Sabar, Bu. Orderan lagi sepi. Ibu jangan nuntut terus. Bersyukur kita masih bisa makan nasi pakai garam. Coba kalau dulu ibu nggak ngomporin aku buat usir Hana, kita nggak bakal kayak gini. Kok nyalahin ibu? Kamu yang gatel bawa pelakor itu. Pertengkaran itu terus berlanjut, menjadi menu sehari-hari mereka dalam kemiskinan yang menyiksa. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan ia tidak pernah bisa membeli tiket untuk kembali ke masa lalu. Sementara itu, di sebuah lahan luas yang asri di pinggiran kota, sebuah bangunan masjid yang indah dengan kubah emas baru saja diresmikan. Ratusan anak yatim tersenyum bahagia menerima santunan dan makanan enak. Di tengah-tengah mereka, Hana sibuk membagikan kotak nasi. Wajahnya berseri-seri, lebih cantik dan bercahaya daripada saat ia menjadi istri juragan kaya. Ia tidak memakai perhiasan emas berlian, tapi senyum anak-anak yatim itu adalah perhiasan terindah baginya. Seorang pria santun dan tampan, seorang ustaz muda pengelola yayasan, menghampiri Hana. Bu Hana, terima kasih banyak. Wakaf ibu ini sangat berarti. Sama-sama, Pak Ustaz. Ini semua berkat ayah saya. Jawab Hana merendah. Hana menatap langit biru yang cerah. Ia merasa benar-benar merdeka. Ia belajar bahwa harta sesungguhnya bukanlah apa yang kita kumpulkan di brankas besi, melainkan apa yang kita berikan untuk membahagiakan orang lain. Dan tentang Bagas? Hana sudah lama memaafkannya, tapi ia tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga itu, bahwa kesetiaan seorang istri adalah rezeki suami, dan ketika istri itu disakiti hingga menangis, maka Tuhan sendiri yang akan mengambil alih perhitungannya.